Selamat pagi kembali Pak Sigit ucapkan kepada anak-anak semua. Salam sehat untuk anak-anak semua. Di PLS hari ketiga ini di bagian kedua Pak Sigit akan menjelaskan mengenai PPD, bingkai sekolah Dominikan dan belajar di era new normal. Ya, paradigma pendidikan Dominikan, ya, konsep pelayanan yang diterapkan di lingkungan Yayasan Santo Dominikus, ya, baik di sekolah-sekolah yang di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus, antara lain SD Santo Yosep, TK Santo Yosep, SD Santa Maria, TK Santa Maria, dan SMP Susteran. Itu yang berada di lingkungan Yayasan Santo Dominikus, kantor cabang Purwokerto. Ya. Bagi Dominikus, studi selalu ditunjukkan untuk pelayanan kebenaran dan mewartakan Injil. Studi merupakan saran untuk pewartaan yang menjadi misi ordonya, yaitu pewartaan demi keselamatan jiwa-jiwa. Pelayanan pendidikan di Yayasan Santo Dominikus digali dan bersumber dari semangat Santo Dominikus. Seperti telah diungkapkan oleh Santo Thomas Aquinas yang meringkas semangat Santo Dominikus ke dalam sebuah moto, yaitu Contemplari et contemplata aliis tradere. To contemplate and to give to others fruit of complete contemplation, atau berkontemplasi dan membagikan buah kontemplasi kepada orang lain. Pandangan, gaya, dan cara demikian disebut paradigma pendidikan Dominikan atau sering disingkat PPD. Implementasi dari gaya hidup, visi, dan misi Santo Dominikus, lahirlah paradigma pendidikan Dominikan atau PPD, yakni gaya hidup dan gaya belajar melalui proses circle yang bermula dari learning, contemplating, actuating, sharing, dan reflecting. Ya, itu circle PPD. Yang pertama, learning, kegiatan aktif menggunakan panca indera motorik halus dan kasar dan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menemukan yang berguna bagi hidupnya sendiri maupun sesama. Yang kedua, circle yang kedua, contemplating. Contemplating atau kontemplasi berasal dari bahasa Latin yang diturunkan dari bahasa Yunani. Teoria yang berasal dari kata melihat dan pada dasarnya berarti seseorang melihat. Kontemplasi merupakan sebuah tipe pengetahuan yang dimulai dan berakhir dalam kasih. Merupakan kegiatan berbicara tentang kesadaran akan kasih Allah. Kontemplasi adalah melihat Allah dalam segala hal dan segala sesuatu di dalam Allah, atau saying God in all things and all things in God. Untuk keselamatan jiwa-jiwa, jiwanya sendiri dan sesama. Yang ketiga, actuating. Actuating, pengambilan sikap atau keputusan atas apa yang dikehendaki Tuhan yang ditemukan dalam contemplating. Yang keempat, sharing, merupakan suatu kegiatan memberikan atau membagikan kepada orang lain sebuah kontemplasi dari proses learning, contemplating, actuating, itu merupakan hal yang wajib.
Yang kelima, reflecting. Reflecting atau refleksi adalah mengingat dalam melihat kembali seluruh proses dari learning, contemplating, actuating, dan sharing untuk mencari makna yang dikehendaki Tuhan dari seluruh proses. Untuk mencari jawaban apakah seluruh proses yang telah dilakukan atau yang dialami sehingga menentukan sikap selanjutnya dan apakah sudah menyelamatkan jiwa-jiwa, jiwanya sendiri dan jiwa sesama. Ya, itu tadi tentang circle PPD atau paradigma pendidikan Dominikan. Berikutnya ya, jika nanti pemerintah sudah mengizinkan belajar di sekolah dalam era new normal ya, di SD Santo Yosep ada tahapan yang akan dilakukan ya saat belajar era new normal ya. Yang pertama wajib dilakukan adalah cek suhu tubuh dan cuci tangan ya. Ini dengan termogan ya, diukur suhunya, kemudian cuci tangan ya. Cuci tangan sesuai dengan petunjuk ya. Yang kedua ya, menyapa ya Bapak Ibu guru dan suster ya. Tetapi tidak seperti biasanya ya. Menyapa cukup dengan tidak memberikan salam ya. Berikutnya saat duduk di dalam kelas ya diberi jarak ya. Jadi seperti ini. Misal anak pertama duduk di sini, nanti di sini dikosongi, anak kedua duduk di sebelah sini supaya ada jarak. Yang keempat, diharapkan anak-anak untuk membawa bekal sendiri-sendiri ya. Ya. Dan terakhir ya, supaya anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya. Jika keluar rumah harus selalu menggunakan masker, jika ada face shield juga bisa menggunakan face shield ya. Harus selalu cuci tangan dimanapun anak-anak berada jika selesai melakukan aktivitas atau mau masuk ke sebuah tempat diharapkan anak untuk selalu cuci tangan. Itu tadi mengenai paradigma pendidikan Dominikan, dan jika sudah sampai tahap new normal, anak-anak kembali ke sekolah dengan protokol kesehatan seperti yang Pak Sigit jelaskan seperti tadi. Terima kasih untuk anak-anak semua. Salam sehat untuk anak-anak semua. Selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.